Assalamualaikum semuanya, salam hangat untuk kita semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu desain PAR. Mengidentifikasi potensi dan problem PAR. Potensi berasal dari bahasa Latin yaitu potentia yang artinya kemampuan. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Problem yang dalam bahasa Indonesia adalah masalah. Didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah dalam PAR. Masalah adalah sebuah kesenjangan atau dengan kata lain disebut dengan diskrepansi, yakni di mana kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bacaan, seperti jurnal-jurnal penelitian yang merupakan laporan dari hasil penelitian-penelitian. Adapun bacaan lain yang bersifat umum juga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan, seperti halnya buku-buku bacaan, terutama buku bacaan yang mendeskripsikan gejala-gejala suatu kehidupan. Yang kedua, pertemuan ilmiah. Masalah dapat ditemui melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, contohnya seperti seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, penyuluhan, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, pengamatan. Itu bisa disebut juga observasi. Pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan. Yang keempat yaitu wawancara. Melalui kegiatan wawancara kepada masyarakat mengenai suatu kondisi aktual di lapangan, dapat menemukan masalah apa yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Yang kelima yaitu pengalaman. Pengalaman memang dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik, akan tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang itu selalu positif, kadang-kadang sebaliknya. Pengalaman seseorang baik yang diperolehnya sendiri maupun dari orang lain dapat dijadikan sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian. Identifikasi dan formulasi masalah dalam PAR. Para peneliti merumuskan masalah yang mendasar hingga akhir masalah dalam kehidupan perata sosial yang kritis. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang, faktor, proses, dan akibat. Formulasi masalah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah inkulturasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa proses inkulturasi merupakan proses pengenalan diri antara peneliti dengan masyarakat. Selanjutnya, pengorganisasian. Masyarakat untuk agenda riset dalam pengorganisasian masyarakat, fokus yang lebih diutamakan adalah gagasan-gagasan yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan untuk mencapai perubahan merupakan upaya menghimpun gagasan yang muncul dari masyarakat dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, melancarkan aksi strategis. Aksi strategis direalisasikan berdasarkan penyusunan program yang diagendakan dalam perencanaan tindakan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Orientasi proses evaluasi dalam riset aksi partisipatif menekankan pada penjabaran proses dari aksi pemberdayaan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Problem yang dalam bahasa Indonesia adalah masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan potensi dan problem akan diketahui alasan atau dasar mengapa pengembangan produk atau model itu dilakukan. Identifikasi sendiri merupakan landasan yang menguatkan latar belakang penelitian PAR. Masalah adalah sebuah kesenjangan atau dengan kata lain disebut dengan diskrepansi, yakni di mana kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang ada di dalam kenyataan sekarang. Mungkin itu saja apa yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum.